body shot. Nanti kalau beruntung ada seperti ikan putih ya. Jadi saya lihat sekilas putih. Warnanya hijau kelumutan. Terus bangunan-bangunan ini belum ada dan airnya sangat jernih. Batu bertumpuk, batu itu seperti panjang lebar altar gitu ya, altar. Dan di bawah batu tadi saya lihat adalah ada sinar kuning-kuningnya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ki Ningrat Panggeni. Saya Galuh Lukmanul Hakim. Pada malam hari ini saya setelah ini rencana mau melakukan suatu, bisa dibilang penelusuran, bisa dibilang menguak suatu misteri yang ada di suatu tempat. Ini di daerah Sukoharjo, tepatnya di Jalan Wonosari. Kemarin saya sowan di tempatnya Ki Seta, salah satu pendekar dan sesepuh WS Pamungkas Boyolali. Beliau sempat cerita, katanya pernah sekilas mendapat petunjuk di daerah sini. Itu ada suatu tempat, entah itu petilasan atau makam atau situs, kita belum tahu. Malam ini bersama beliau Ki Seta nanti kita akan coba menelusuri tempat yang ada di sini dan misteri apa yang bakal terungkap yang ada di sekitar sini. Nanti coba kita telusuri lebih dalam. Ikuti terus videonya. Baik, itu aja. Nanti mungkin langsung saja ya Mas, langsung saja. Dan saya namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita coba menelusuri sebuah tempat yang mungkin peninggalan, kalau mungkin bersejarah ataupun peninggalan ulama dan lain sebagainya. Karena saya sendiri juga belum tahu tempat ini. Kemarin cuman dapat petunjuk bahasanya ada sumber mata air yang ada makamnya di daerah sini. Jadi kita cari, menelusuri jalan, akhirnya ketemu tempat ini. Yuk kita bersama. Bila dari jauh tampak pohon-pohon besar di sini, pohon besar. Nanti kita masuk ke daerah sana. Namun sebelumnya kita lebih kota di sini juga ada tampak musola yang luas dan masuk ke dalam. Ya. Assalamualaikum. Musolanya tampak tua dengan dinding yang pecah-pecah, namun di sini terlihat bersih. Dalam artian ini berarti masih dipakai. Kadang ada orang berziarah di sini. Penghuni sementara kunci. Ya, tampak masih berziarah.
digunakan. Nanti kita bersihkan. Mas ambil sapu mas di yang terus itu apa di gelas ini. Ini lantainya ada pergerakan ke atas, atau bukan jemblong ke bawah namun ke atas. Ini lantai bukan, kalau jemblong itu turun ke bawah biasanya tanahnya di bawah tidak kuat, namun ini justru lantainya naik ke atas ya. Kalau sepengetahuan saya tadi sekilas saya lihat memang di sini dulu juga ada makam juga di sini, namun dari pengikut insya Allah di sana juga nanti ada makam. Ini dulu pengikut sana, dan kalau tidak salah di sini kalau orang tahu di sini juga ada semacam pusaka yang ditanam di sini, hingga ada dorongan gerakan ke atas ya. Dan kita belum masuk ke sana, kita nggak tahu itu peninggalan siapa, itu seperti apa dari ulama atau berapa. Namun dengan ada surau atau ada musola ini, sedikit kita gambaran bahwasanya nanti yang dimakamkan di sana ada mata air, insya Allah Muslim ataupun berkeyakinan yang baik. Ya, kita lanjut. Karpetnya di sebelah sini musola. Nah, ini lantai musola, kita ke atas gerakannya. Di bawah ada tekanan dari bawah ke atas. Dibuka dulu. Kita belum masuk ke dalam, nanti kita lihat. Yang jelas nanti saya dapat petunjuk tadi, sebelum nanti kita pulang, nanti kita bersama sholat di sini, sholat 2 rakaat ya. Ini ada petunjuk kita sholat di sini. Sekilas tadi saya lihat dulu sini ada kayak aliran air, mata air yang besar dulu, itu besar, nah mengalirnya ke sini. Jadi aliran mata air. Mungkin saat ini aliran itu di bawah tanah sini. Jadi sehingga di sini ada mata air karena di sini memang aliran sungai yang besar, jernih. Dan tadi sekilas saya lihat pangeran yang tampan, muda. Mungkin sini petilasan. Jadi waktu beliaunya melarikan diri ataupun perjalanan sempat singgah di sini, hampir di sini. Di sana ada sosok yang lebih tua semacam ulama atau penasehat sebuah zaman dulu kerajaan. Nanti kita lihat apakah ada peninggalan atau situs apa. Kita sama sekali belum tahu apa di sini. Jelas ya, kita jalan bersama. Ini ternyata mata air ya, benar mata air yang sudah dimanfaatkan untuk warga, namun pembuatannya
kelihatannya sudah lama, sudah mungkin dari tahun 70-an. Mungkin untuk pemanfaatnya dimanfaatkan untuk jadi kamar mandi umum. Ini ada dibikin dua kamar mandi. Ini air mengalir. Nanti kita wudhu di sini untuk sholat di dalam. Allah. Ini ternyata bisa mata airnya. Benar, seperti saya belum lihat tadi, belum tahu, ternyata memang benar. Ini ya, sumber mata airnya. Ini ada pohon ringin besar, bisa dilihat. Pohon ringin ini kan besar. Di sebelah kanannya ada mata air besar. Ya. Benar-benar saya belum lihat, belum tahu tadi. Ternyata benar adanya. Ini dalam, ke dalam. Setnya di bawah, ke bawah. Ini dalam ini. Hati-hati sini dalam. Biru guys. Ini bayangan. Body shot nanti kalau beruntung ada seperti ikan putih ya. Seperti saya lihat sekilas putih. Nah, ikannya seperti lele ataupun gede tapi agak panjang. Putih. Saya tadi lihat. Oh itu. Iya. Enggak bisa ke kamera. Iya. Ada ikan yang putih. Ini ada yang kecil, ada yang lebih gede lagi tadi ke sana. Dari situ kelihatan kayak gitu. sejuk tempatnya. Ya, Masih asri. Asri. Sejuk. Secara goib kalau bisa melihat di sini juga ada ular besar ini yang saat ini menunggui. Insya Allah tidak mengganggu, ya kita tidak mengganggu. Kita coba ini. Ya, sini. Ini tempat masih asri, alami, namun cukup terawat. Ya, tempat asri, alami, namun cukup terawat. Masih bersih, Sejuk. ya, indah duduk sekitaran sepi. Medannya curam, Mas. Rata-rata susah. Sekilas kayak ular besar. Ekor naga besar, Akarnya membentuk seperti ular, sepasang ular. sepasang ular. Ya, Sayang kameranya kurang. kalau tidak salah, ini dulu juga sejarah pohon ini bukan sembarang pohon, namun dulu ini seperti tongkatnya digunakan. Cuma dulu ditancapkan di sini. Kita akan cari, nanti coba dicari di legenda atau apa hubungannya tempat ini. Siapa tahu nemu. Kita nggak ngerti ini peninggalan siapa. Ini juga nggak sembarang pohon, dari tongkat yang ditancapkan karena membentuk ular, pasang ular. Mata air dari sisi sini, mata air cukup besar.
meditasi terus ini. Masuk sini seperti buah pohon. Ular. Ini makam ya, yang tadi saya petunjuk ada makam, ternyata memang di sini ada makam. Makamnya tidak ke utara, tidak membujur ke utara, namun ke arah barat. Ini insya Allah seperti tadi yang saya sampaikan, makam orang tua yang atau yang dituakan, orang yang dituakan dalam sampai makam kita berdoa untuk arwah yang dikuburkan di sini. Perlu diingat kalau ke makam bukan doa meminta, tapi mendoakan yang meninggal atau dimakamkan di sini. Makam ini kalau sekilas saya tadi kita belum tahu ya aslinya seperti apa. Penelusuran mungkin besok kita waktu siang bisa coba tanya penduduk sekitar, karena sini makam siapa, informasi itu kan enggak kita penelusuran biar tahu. Kalau sekilas tadi saya sih perempuan ya, nenek perempuan, mungkin dulu istri ataupun ada perempuan dari kerajaan yang di sini sempat singgah di sini, sempat tinggal di sini, dan ini digunakan untuk mandi saat itu. Istrian mau mandi bisa cuci muka, cuci muka sempat. Banyak ikan sepatnya lur. Jadi mohon maaf videonya mungkin kurang terlihat jelas karena keterbatasan kamera. Ambil di tengah, ikan yang bukan ikan biasa ada juga ya di sini di tengah. Nanti kalau pas beruntung nanti pas sana mungkin kelihatan ikan putih besar lelap, kadang sekilas lewat beruntung saat nanti lihat. Tuh, di tengah loh. Pas editing nanti bisa dilihat. Nah, wudhu di sini adalah sebuah tempat yang diberkahi oleh Allah. Tidak semua tempat ada mata air. Jadi kalau ada mata air itu kesempatan kita untuk bisa memanfaatkannya untuk membersihkan diri, mensucikan diri. Karena berarti di sini tempat ini adalah tempat yang diberkahi Allah. Berikan kelebihan, ada sumber mata air
Dan mata air ini kalau sepengetahuan dari pandangan batin saya tidak pernah surut, tidak pernah kering, walaupun musim kemarau sekalipun ini tidak pernah kering, ini selalu ada air. Dan juga bagusnya kalau sepengetahuan saya tadi tidak pernah kering, juga tidak pernah banjir, dalam arti seperti ini terus, jadi tidak meluber jadi kemana-mana juga tidak ada bekas, juga tidak sampai kering juga enggak, jadi airnya bisa stabil. Silahkan dong wudhu sini, tapi ingat jangan meludah di ini ya, di mata airnya, jangan meludah di dalam sini. Ini juga di pojok ada pohon besar juga beringin. Ini ternyata beringinnya dua. Kalau sekilas saya lihat sini beringin betina atau wanita, karena beringin jantan. Ada dua pasang beringin. Ini juga ada filosofinya. Ini beringin-beringin dan ada pohon besarnya juga dua. Jadi 4 pohon inti dari tempat ini. 2 pohon beringin, 2 pohon itu apa aja. Atas dia atas tuh. Tempatnya lumayan bersih. Dan situs-situs yang bisa menerangkan dari model MHP dari tembak-tembak tulisan wanita. ya, ini tembak-tembak tentang Mas bilang sorot. Udah apa mas? Ya tadi dari saya hasil dari meditasi sebentar, kurang lebih 10 menit. Di dalam meditasi sekilas muncul entah itu masa lampaunya tempat ini. Sepertinya dulu sebelum ada musola ini, yang saya lihat itu tempatnya hijau sekali, jadi seperti banyak bebatuan yang disusun, tapi warnanya hijau kelumutan. Terus bangunan-bangunan ini belum ada dan airnya sangat jernih, lingkungannya juga bersih sekali, dan tempat air ini banyak dimanfaatkan
untuk berbagai keperluan di buat warga yang sekilas saya tangkap itu tadi, kurang lebihnya seperti itu. Tadi yang disampaikan Mas Galuh, biasanya di tempat ini ya menurut dari apa yang saya ketahui, saya tangkap dari meditasi tadi ya, sekali lagi kebenaran hanya milik Allah, Allah bin Sawab, semua rahasia itu milik Allah. Cuman yang kita tangkap maksudnya di bawah musola ini ada tumpukan batu ya, batu bertumpuk, batu itu seperti panjang lebar altar gitu ya, altar. Dan di bawah batu tadi saya lihat adalah ada sinar kekuning-kuningan. Jadi di bawah musola ini ada batu, dan di bawah batu itu ada sesuatu yang memang dari orang yang dulu memang disembunyikan biar tidak disalahgunakan dan lainnya, ditanam di situ. Dan itu bagus sekali, ada sinar kuning, insya Allah. Makanya tempat ini juga bagus karena peninggalan orang-orang yang baik. Maka di sini harus berniat baik, tidak boleh melakukan hal yang buruk atau hal yang tidak terpuji, perkataan dan lainnya. Juga saya lihat tadi ada semacam cincin merah delima, merah di dekat yang makam tadi. Terus kemudian mata air, itu lihat mata air sangat jernih. Secara kasat mata itu hanya mata air sendang biasa yang tenang, dengan kelebihan mata air itu bisa dilihat secara kasat mata adalah sekitar tempat itu akan selalu bersih, satu. Jadi daun enggan mengotori tempat itu, termasuk di mata airnya. Yang kedua, mata air itu tidak pernah surut walaupun di musim kemarau, dan tidak pernah meluap walaupun di musim hujan. Jadi akan stabil. Secara gaib bisa yang sekali lagi kebenaran ini Allah, namun yang merasa kelebihan misalnya gaib bisa dilihat. Di situ ada pusaran air di bawah mata air itu, pusaran air yang sangat jernih sekali. Dan aliran air ini, air tanahnya ini secara gaib juga lurus sana, garis lurus ke Keraton Surakarta. Di dalam Keraton Surakarta, kalau saya tidak salah ya, yang tetap di sana juga ada sumur. Di dalam keraton ada sumur yang juga disakralkan karena itu sumber mata air, dan itu insya Allah terhubung dengan sini. Secara ilmiah, kalau yang mau membuktikan, buktikan air ini diambil bawa ke lab, air di dalam Keraton Surakarta ambil bawa ke lab, coba kandungan di dalamnya ada kesamaan ya, itu ada terhubung. Jadi untuk petilasan sini atau peninggal di sini masih ada kaitannya dengan Keraton Surakarta, masih ada kaitannya dengan kota tanah Jawa, masih ada juga kaitannya dengan Mataram. Kurang lebihnya seperti itu. Pas mati mas, untuk dulu. Iya, demikian tadi untuk penelusuran kita malam hari ini. Nanti untuk hal-hal yang lain nanti sudah dilihat, nanti kita lihat kembali. Ada beberapa bagian yang mungkin belum kita bisa dokumentasikan karena situasi dan kondisi. Kita lihat untuk penelusuran tempat ini seperti apa, ataupun ini berdasarkan siapa, pastinya kita akan cari jawaban di lain hari. Kita akan ada kunjungan lagi ke sini. Sementara kunjungan seperti ini masih menjadi misteri. Bahasanya secara garis besar tempat ini bagus, secara aura bagus, secara tempat secara fisik juga bagus, teduh, ada airnya, sumber mata air, ada musola, ada makam yang di sini, dan ini sangat-sangat bagus, meninggalkan baik. Dan nanti kita akan lebih lanjut.